OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah masalahnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua
berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Ignos Kogoya untuk Prabowo.
Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak,
keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma
1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang,
serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambong bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambong pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu.
saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom
minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. SEBI menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain.
Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips,
Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror.
Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan.
Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini.
Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus.
Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya. Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya.
Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu,
Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika, Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas Militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo,
Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret.
Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto,
mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18, ARH 19, dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024.
Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Shebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo,
Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3.
Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Syekh Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Syekh yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu soal HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus,
Lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga, Intan Jaya, Mimika, Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM.
Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambo mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun,
Korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024.
Namun, Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya.
OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua
berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops HBMA Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Nduga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps HBMA menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianos Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Ignos Kogoya untuk Prabowo.
Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak,
keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma
1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang,
serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu.
saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom
minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. SEBI menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas Militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain.
Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips,
Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror.
Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Octavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Octavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Octavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Octavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Octavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan.
Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya. Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkhabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu soal HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini.
Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus.
Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika, Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas Militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya.
Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan Ramil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu,
Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga, Intan Jaya, Mimika, Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo,
Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret.
Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianos Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto,
mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18, ARH 19, dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024.
Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Syekh Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SB meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu,
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga, Intan Jaya, Mimika, Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri.
Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Syekh Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Syekh yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus,
Lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM.
Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambo mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun,
Korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas Militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024.
Namun, Kapus TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya.
OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua,
berhasil melakukan penyerangan Kenduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Igyanus Kogoya untuk Prabowo.
Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu soal HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia lalu melakukan patroli malam. Sebi dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak,
keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas Militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma
1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18, ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang,
serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philip Smart Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Phillips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Phillips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianos Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu.
saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom
minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. SEBI menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB. Teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain.
Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips,
pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Pania yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya. Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pon TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Octavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu,
Anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang.
Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianos Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebas Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 11 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanos Kogoya untuk Prabowo. Egyanos membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo,
Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philip Smart Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret.
Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto,
mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18, ARH 19, dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024.
Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Shebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo,
Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianos Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3.
Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dari OPM itu. Janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Shebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Shebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Shebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Shebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya.
OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua,
berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianos Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyonos Kogoya untuk Prabowo.
Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapendoma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapendoma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak,
Keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma
1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang,
serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB. Teror di Bang serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu.
saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu soal HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Octavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Octavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Octavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Octavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Octavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukan untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom
minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. SEBI menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncak saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit, Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya. Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan masuk atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain.
Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Setepat kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips,
Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas Militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror.
Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan.
Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini.
Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus.
Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulai babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya.
Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik Dekai pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD Dekai, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu,
Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu soal HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo,
Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret.
Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto,
mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18, ARH 19, dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024.
Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Syekh Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Syekh yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo,
Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3.
Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus,
Lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM.
Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun,
Korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024.
Namun, Kapus TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambong minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Mehartens. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas Militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya.
OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah masalahnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua,
berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Ignos Kogoya untuk Prabowo.
Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak,
Keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma
1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang,
serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu.
saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom
minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. SEBI menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain.
Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips,
Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror.
Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Octavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Octavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Octavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Octavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Octavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan.
Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini.
Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus.
Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya. Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya.
Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu,
Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo,
Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan Ramil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret.
Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto,
mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18, ARH 19, dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024.
Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu,
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Octavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Octavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri.
Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Syekh Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SB meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus,
Lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Octavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM.
Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambo mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun,
Korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Octavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024.
Namun, Kapus TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB.
Organisasi Papua Merdeka (OPM) bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Maijen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya.
OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkhabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu soal HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua,
berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Nduga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Ignos Kogoya untuk Prabowo.
Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak,
keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magazen, sebuah magazen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambon bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambom pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma
1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka SEBI meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang,
serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambong minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan terambil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Sebi Sambong mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Sebi Sambong bahwa TNI sudah menguasai zona perang, melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Sebi yang menerima laporan Perek Karungga. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Sebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambong pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Sebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu.
saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa dua hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain dua asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom
minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. SEBI menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli mencegah keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Philips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain.
Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips,
Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh SEBI. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror.
Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi kok mau apa," kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal, tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan.
Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobay menembak mati dan Ramil Aradit Letda Octavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan Sandra 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor penghambat seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini.
Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM bak selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus.
Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai, dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Majen Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkabar seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah HAM merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya.
Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua, berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom, minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan terambil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu,
Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret. Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianus Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus Pen TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanus Kogoya untuk Prabowo. Egyanus membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji Prabowo untuk Papua disampaikan dalam debat Capres 12 Desember 2023 lalu. Saat menjawab pertanyaan Anies dan Ganjar soal penyelesaian konflik Papua dan pelanggaran HAM. Saat itu, baik Ganjar maupun Anies mengusulkan penyelesaian konflik HAM dengan dialog dan mengusung atas keadilan. Prabowo pun setuju bahwa 2 hal itu akan dikedepankannya. Namun, diakui Prabowo, selain 2 asas di atas, penyelesaian konflik Papua tidak sesederhana. Ada faktor berkembang seperti campur tangan bangsa lain. Prabowo melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Maka itu salah merupakan hal yang diutamakan, dan diantaranya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Namun, KKB saat ini kerap menyerang Papua. Rakyat tak berdosa menjadi korban, perempuan, orang tua, anak kecil diteror. Maka itu ada 4 langkah yang akan dilakukan Prabowo. Pertama, penegakan hukum, memperkuat aparat keamanan, mempercepat proses pembangunan ekonomi. Menurut Prabowo, hal itu sudah dimulai Presiden Jokowi dan dia akan melanjutkan sebab Jokowi adalah presiden yang paling banyak ke Papua. Sudah lebih 19 kali dan peningkatan ekonomi sangat pesat saat ini. Maka itu Pak Anies dan Pak Ganjar ada faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan. Faktor geopolitik, ideologi, inilah pasalnya tidak gampang. Saya sependapat, kita tegakkan keadilan, bangsa semuanya kekuatan akan kita rangkul, jelasnya. Polisi pun difitnah OPM habisi Bribda Oktavianus Buara hingga tewas, dituduh mabuk saat patroli. Organisasi Papua Merdeka OPM, BAK selalu mencari celah untuk berulah meresahkan. Beberapa waktu lalu, anggota OPM diketahui melakukan penganiayaan kepada anggota Polres Yahukimo, Bribda Oktavianus Buara. Anggota Polres Yahukimo,
Bribda Oktavianus Buara tewas ditikam di distrik DKI pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024 subuh. Meski sempat dilarikan ke RSUD DKI, nyawa Bribda Oktavianus Buara tak tertolong. Gerak cepat aparat akhirnya berhasil mengamankan 3 pelaku yang menganiaya Bribda Oktavianus Buara. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, mengatakan 3 pelaku tersebut berinisial U18 ARH 19 dan RW 21. Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom mengeklaim pihaknya sebagai pelaku, sekaligus bertanggung jawab atas gugurnya Oktavianus. Pimpinan wilayah Yahukimo, Elkius Kobak dan pasukannya disebut sebagai aktor di lapangan. Sebelum membunuh Oktavianus, lanjut Sebi, Elkianus Kobak memerintahkan pasukannya untuk melakukan pemantauan di daerah Yahukimo atas pergerakan aparat keamanan Indonesia yang selalu melakukan patroli malam. Sebi menuding Oktavianus sedang dalam keadaan mabuk minuman keras miras sebelum tewas ditikam TPNPB. Sebelum dibunuh, pasukan TPNPB telah meminta kepada korban untuk pulang ke rumah. Namun, korban mengatakan bahwa, "Saya polisi, kok mau apa?" kata Sebi. Atas tangkapan tersebut, pasukan TPNPB yang melakukan patroli langsung melakukan penikaman terhadap Oktavianus dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat, jelasnya. OPM kena mental serangan balasan TNI bikin pentolannya kocar-kacir, 2 ditembak, sempat ngadu ke PBB. Organisasi Papua Merdeka OPM bak kena mental usai aparat TNI melakukan serangan di Kampung Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan Jumat tanggal 19 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, aparat di bawah Komando Operasi atau Koops Habema yang bertugas di Papua berhasil melakukan penyerangan ke Nduga yang sempat dikuasai OPM. Perwira Penerangan Koops Habema Letkol Aryogi Nugroho menyebut, OPM beberapa kali berusaha menyerang pos TNI di Kampung Paro sejak awal 2024. Tak tinggal diam, TNI melancarkan serangan balasan untuk OPM di Nduga. Hasilnya, 2 anggota OPM berhasil ditembak oleh TNI. Mujurnya meski tertembak, keduanya berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyisiran, TNI menyita sejumlah peralatan OPM, seperti sebuah pucuk pistol FN beserta magasen, sebuah magasen senapan SS2, 27 butir munisi 5,56 mm, sebuah bendera bintang kejora OPM, sebuah busur dan beberapa anak panah tradisional, sebuah parang, serta sebuah noken. Letkol Aryogi Nugroho mengeklaim penindakan mereka berlangsung efektif serta berhasil melumpuhkan kekuatan OPM di wilayah Paro. Hal itu terbukti, usai penyerangan oleh TNI itu belum ada lagi ulah OPM yang mencuat ke publik. Beberapa waktu sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Sebi Sambom minta Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk ikut andil dalam negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Meharten. Sebi menuntut PBB untuk memberikan fasilitas untuk negosiasi pembebasan Kapten Philips. Selain itu, ia juga mengatakan, untuk membebaskan Philips, pemerintah Indonesia dan Selandia Baru juga harus memenuhi dan menjawab tuntutan OPM. Namun, tuntutan seperti apa yang diinginkan OPM, tidak dirinci oleh Sebi. Bos OPM cemas, rapat rahasia 3 jenderal tindak tegas buru 7 bos KKB, teror dibalas serbuan. Fakta OPM alias KKB berani gertak TNI Polri mulai dari menyerang pos prajurit di Paro, meneror warga sipil, bahkan melakukan hal yang tak sepatutnya kepada guru dan nakes. Puncaknya saat kelompok OPM Paniai yang dipimpin Matias Gobai menembak mati dan Ramil Aradit Letda Oktavianus. Hal inilah membuat TNI dan Polri marah besar. TNI pun menyatakan dan mengganti nama KKB menjadi OPM dan menyatakan tindakan itu sudah melanggar HAM. Dilanjutkan dengan pertemuan rahasia antara Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Hadi Cahyanto bersama Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat rahasia di kantor Menko Polhukam itu, Panglima TNI dan Kapolri tegas menyiapkan strategi penindakan OPM terutama 7 kelompok yang beroperasi di Puncak Jaya, Ilaga Lani Jaya, Kabupaten Duga Intan Jaya, Mimika Paniai dan Pegunungan Bintang. Saya tindak tegas atas apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu 10 Maret.
Ucapan tegas Panglima TNI itu menjadi tanda dimulainya babak baru penumpasan OPM. TNI langsung membalas dengan mobilisasi pasukan 13 truk yang menduduki kawasan zona perang. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambo mengatakan zona perang itu wilayah Paniai dan ia makin panik saat Korps Habema menembak 2 anggotanya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, Jumat 11 April 2024. Meski tertembak, 2 anggota TPNPB berhasil melarikan diri. Lalu Satgas Operasi Damai Kartins 2024 bersama Satgas Amole 2024 serta Satgas Nanggala menembak mati 2 anggota KKB di Mimika yang diduga Abu Bakar Kogoya atau ABK dan Demianos Magai Kamis 4 April 2024 pukul 3. Lalu dilanjutkan dengan patroli menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan tetap aman terkendali dari gangguan OPM. Patroli inilah yang dituding Shebi Sambo bahwa TNI sudah menguasai zona perang. Melakukan serangan udara dengan helikopter dan pesawat skuadron, sebagaimana dilaporkan Shebi yang menerima laporan Perek Karunggo. Otoritas militer Indonesia melakukan misi berbahaya terhadap pembebasan Kapten Phillips Mark Martins di Nduga. Serangan dilakukan dengan bom melalui pesawat helikopter militer dan pesawat drone, kata Shebi, Jumat 29 Maret 2024. Namun, Kapus TNI Major Nugraha Gumilar mengatakan kabar itu hoax. TNI Polri yang bertugas di Papua selalu mengedepankan sikap humanis terhadap masyarakat Papua. Ini propaganda OPM agar masyarakat dalam ketakutan. OPM tidak suka kalau masyarakat Papua hidup tenang dan damai, ujarnya. OPM tagih 3 janji kampanye Prabowo soal perang gerilya dan ungkit operasi Mapenduma 96. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Shebi Sambo pada Jumat 19 April mengirimkan pesan Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama Egyanos Kogoya untuk Prabowo. Egyanos membandingkan Prabowo Subianto dalam operasi Mapenduma pada 1996 dan membandingkan operasi itu dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips saat ini. Menurutnya, Prabowo masih mengingat bagaimana misi penyelamatan sandera 28 tahun lalu yang tak menyasar warga sipil Papua. Anak buah Prabowo membebaskan 13 asing maupun negara Indonesia hanya pakai parang atau nyaris dengan tangan kosong. Perlu diketahui Mapenduma 1996 adalah peristiwa penyanderaan 13 warga Indonesia dan asing oleh OPM di Pegunungan Jayawijaya. Maka Shebi meminta siapapun pemerintah yang memimpin berharap jika ingin perang, maka perang darat agar tidak mengorbankan rakyat sipil. Seiring dengan surat terbuka dari OPM itu, janji kampanye Prabowo kembali diuji setelah ia menjadi presiden terpilih. Janji